Salam satu hobi. Wah, kali ini kita jalan-jalan ya. Yustia Media di satu hobi kita jalan-jalan ke rumah Sam Victor Mosul. Salah satu petinju putra daerah ini Mas. Iya. Salah satu petinju putra daerah. Apa kabar dengan putra daerah kita dan apa kabar dengan gimana sekarang kesibukannya? Sam sehat? Alhamdulillah sehat. Pandemi. Wes gak ngurus. Sam Mosul atau mungkin emang dia Sam Victor atau Sam Mosul? Sam Victor kena, Mosul kena wis. Aslinya nama sebenarnya siapa sih Mas? Kalau di ring kan sampean Victor Mosul. Kalau Iya. asli sebenarnya siapa Mas? Nama asli dari kelahiran termasuk pemberian ibu itu ya Mosul. Mosul. Iya. Nah, Victor itu tambahan dari apa ya? Termasuk manajer pelatih itu menambahkan supaya di ring diceluk CE rodok pantes titik punya bobot jadi ditambahi Victor gitu. Nama panggung Victor gitu. Mosul ya. Jadi Victor Mosul. Iya. Sam Mosul, awal karir sampean di dunia tinju ini apakah mulai dari kecil sampean gak seneng gelut atau memang apa tuntutan ekonomi untuk belajar tinju gimana Mas? Kenapa saya memilih cabang olahraga tinju ini? Jadi masalah pengalaman saya waktu saya ikut tinju itu dulunya tahun 98 kalau tidak salah itu. Tahun 98 ya? Ya, 98 itu waktu itu saya masih berusia 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Kakak saya itu punya hobi ingin apa ya, ikut di dunia tinju. Event-event tinju lah. Iya, Okay. seneng lah wis. Istilahnya pingin ikut andil. Nah ternyata terkendala karena apa kerja. Jadi tidak bisa. Terus kakak saya yang kedua, yang pertama itu tadi Mas Supriyadi. Nah, bahkan Mas Supriyadi itu yang punya peran penting terhadap kesuksesan saya terhadap meraih prestasi ini karena apa? Satu, dia yang mendanai saya. Oh, jadi promotornya sama. Bukan jadi promotor, dia selaku kakak saya sambil kerja nyuplai masalah keuangan tentang keperluan saya waktu itu di Surabaya. Saya pernah latihan di Pire, daftar di Pire 1 minggu, terus pindah ke Sawung Galing di Surabaya, Jalan Kali Kepiting itu selama 4 bulan. Di sana sama belajar ya. Karena apa ya, terbentur jauh lah. Terus jaraknya jauh, saya ngekos juga termasuk biaya di Surabaya kan mahal. Jadi terus disarankan untuk mencari sasana di Malang. Nah, terus ada informasi di Sasana Jagung yang dulunya Jagung terus berganti nama menjadi Jaguar Boxing Camp. Tempatnya di mana? Di belakangi pabrik jagung. Oh, di belakang persis pabrik jagung ya? Iya, di situ. Baru sasananya samain itu ya? Iya. Oke. Dan Jaguar itu yang termasuk mencetak saya lah wis. Sehingga saya sampai dapat meraih gelar ini. Berarti sampean basicnya bukan Mas, kondel Mas. Atau gimana? Apakah harus kendel? Enggak. Untuk menjadi seorang atlet khususnya tinju bukan dari basic kendel preman bukan. Bukan, tapi karena faktor apa? Satu niat. Yang kedua rutinitas kita berlatih. Nah, terus mungkin dari situ kita mendapatkan pengalaman. Oh, ternyata aku latihan rutin iki iso apa ya? Ukurannya main iso luwih apik. Dari situ ya ada mungkin cambukan lah wis supaya saya ini semangat untuk berlatih karena satu yang saya pikir saya ingin merubah nasib dan memperbaiki ekonomi karena saya terlahir dari golongan keluarga yang kurang mampu lah. Ketika itu di umur 16 itu sama. Iya. Dan untuk latihan pertama kali apa ini Mas? Untuk yang sampean dapatkan pertama kali latihan kerasnya seperti apa Mas? Di dunia pertinjuan. Kalau dibilang fisik latihan tinju itu
apa ya istilahnya nelongsoe iku wis gak kena dibayangno. Kok disiksa wis. Karena contoh kecil ya, Mas. Contoh kecil. Kita pagi ada jadwal lari. Program pelatih. Kita jadwal lari 1 sampai 2 jam. Kita lari. Yang kedua, siang kalau kita sudah ke jenjang nasional, kita sudah punya peringkat. Jam 12, jam 1 siang bangun dari istirahat, nambahi fisik lagi, lari lagi. Terus jam setengah 3 latihan teknik sampai jam 6 sore. Untuk pertama kali pendaftaran dulu sampai berapa, Mas? Untuk salah satu sasana zaman dulu. Ketika saya dipilih mendaftar tidak dikenakan biaya. Terus mendaftar di Sawunggaling itu kalau ndak salah dulu itu untuk administrasi bukan mendaftar kita dikasih tarif enggak, tapi kita mendaftar ngasih uang 50.000 itu diganti dengan bandit. Oh, anunya sarung tinju itu ya. Iya, dalemannya untuk mengkait apa itu tangan. Iya, kasih bandit sama gamsil. Gamsil itu pelindung gigi. Ya, okay. Itu. Terus pindah, saya 4 bulan di Sawunggaling, pindah ke Jaguar, dan saya mendaftar di Jaguar itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Cuman kita disuruh minta persetujuan dari orang tua. Karena apa? Yang ditakutkan manajemen kan bila mana kita ya mungkin tidak kita inginkan ya terjadi sesuatu yang fatal pada kita, jadi dari pihak keluarga mungkin bisa legowo lah, nerimo, nggak ada tuntutan gitu loh. Itu ada perjanjian kontrak. Ada. Selama berapa? Bukan perjanjian, memang itu aturan dari sasana. Harus direstui lah. Anaknya ikut tinju, orang tua harus merestui. Jangan sampai kita anaknya ikut tinju, orang tua tidak merestui. Nanti ada kejadian tuntutan dan sebagainya lah, menjaga niku Mas yo. Iya. Oke, benar. Nah Mas, selama sampean berlatih di beberapa sasana itu, ya kan, yang paling memforsir tenaga sampean mungkin paling keras di mana Mas? Menurut sampean? Ya pada saat kalau latihan bagi saya itu semua rata memforsir, rata tergantung program dari pelatih. Kalau kita ini ngomong masalah karir ya. Ya benar. Kalau kita pemula itu cuman dikasih program yang ringan. Oke. Tapi kalau kita sudah melangkah ke peringkat, ada program-program yang khusus untuk kita. Itu. Waktu itu berapa pilihan orang Mas waktu sampai di sasana Jagung atau Jaguar? Maksudnya? Pada kan ada beberapa petinju nih. Iya. Nah, itu berapa angkatannya sampai dulu? Kalau enggak salah itu ada 36 petinju. 36 petinju. Jadi penuh sekali di sasana tinju Jaguar Boxing Camp itu. Sampai lupa ini saya kenalkan juga masalah pelatih saya. Yang merawat saya dengan telaten sampai saya bisa meraih juara WBO Asia Pasifik ini adalah almarhum Bapak Muhammad Sahri. Bapak Muhammad Sahri yang kemarin lokasinya di bertempat tinggal di Gedung Kandang Wareng, Kampung Wareng, yang saat ini habis 40 harinya. Itu adik kandung dari Abah Nurhuda selaku manajernya. Iya. Sampai bisa mendapatkan gelar ini ya. Iya, karena ya bimbingan dari Abah Nurhuda sama Bapak Muhammad Sahri selaku pelatih saya. Berapa lama dilatih Bapak Sahri? Saya mulai dari ya termasuk 98 sampai 2007. Wis pahit manis wis tahu bareng. Sampai pensiun ya. Sampai pensiun. Jadi kita ngobrolkan masalah Bapak Muhammad Sahri selaku pelatih sampean atau mungkin disebut dengan Pak Jackmet. Iya. Jackmet yang terkenal di nama panggungnya ya, pertinjuan. Nggak hanya di Malang Mas. Ya sampai
Asia. Ya. Karena dia yang mendampingi saya waktu juga saya tanding di Filipina, dia yang mendampingi saya. Ya. Mas Musul. Ya. Nah, pertandingan pertama kali di mana Mas Musul? Sampai zaman bisa juara Asia Pasifik. Pertandingan pertama kali saya itu main amatir di Kodam 5 Brawijaya Surabaya. Surabaya. Itu lawannya siapa Mas? Ini saya lawannya ini saya lupa. Cuman waktu itu saya bertanding 2 kali, satu penyisian, yang kedua 3 kali penyisian, semifinal sama final. Dan alhamdulillah saya bisa juara Jurda pertama kali main. Menangnya apa? KU, TKU? Menang KU semua. Kenapa itu Mas? Jab? Kena hook. Jatuh. 1 ronde, 3 kali, ronde 2 itu terus di stop sama wasit. Oh, jatuhnya 2 kali berarti? 3 kali. 3 kali jatuh ya? Iya. Langsung di stop? Di ronde? Di ronde kedua ya? Iya. Wih, pukulannya apa ya? Rame-ramen gue tak coba mau. Mas Musul, untuk sampean mengatasi pertama kali kan nervous Mas. Nervous, betul sekali. Pasti kan takut ini Mas. Takut. Iya. Bahkan saya dipasang glover handsbox ini, tangan saya gemetar karena takut. Seperti apa Mas? Kayak orang mimpi wis, gak kayak sadar nggak sadar. Karena apa? Ini juga gelem nggak gelem ya wis main. Karena sudah wis bertanding, mau bertanding, gelem nggak gelem ya main dengan rasa takut saya, gemetaran tangan saya, wis mainnya munggah. Kita dipanggil ke atas ring itu nervous wis. Nah, wis takut, wis wedi. Karena apa tapi mungkin gak menunjukkan mimik takut kan sampean? Ya ada sih. Ada. Ada masalah kita dari wajah kita kelihatan. Kalau kita itu sudah mungkin berpengalaman, kita tahu lawan itu takut atau enggak, kita tahu. Iya kan? Ini kan pertama kali karena amatir. Ekspresi wajah takut itu kan enggak kelihatan karena apa? Kita pakai hegat, pelindung kepala. Jadi mungkin ekspresi ketakutan kita tertutupi sama hegat itu. Itu gimana Mas sampean untuk pertama kali? Ya, bisa ceritakan gitu Mas. Karena apa? Nah, saya nervous. Pertama kali tanding rasanya yo opo, sik baru. Kalau sparring kan sudah biasa, tapi kalau tanding kan kita ditonton, disorak wis. Ya jadi nervous lah. Terus dengan pukulan tidak sengaja, ronde pertama itu dia mukul saya wis terus nyerang sampai saya itu nggak bisa nggak bisa berkutik lah. Tapi cover terus ya? Iya. Ya, mungkin yang di atas berkehendak lain. Jadi satu pukulan saya langsung dia jatuh. Terus dia dihitung bangun. Itu kenapa ya Mas? Sini. Rahang sini. Dia bangun. Terus ngajar lagi saya, terus kena pukulan lagi jatuh, habis ronde terus masuk ronde 2. Dianya jatuh 3 kali terus di stop itu. Itu pengalaman saya tanding waktu amatir dan bisa meraih juara Jurda. Nah, kalau kan orang belum tahu nih, awam di masalah tinju Mas. Iya. Dia bertarung bahkan belum pernah di ring ya. Pertama kali kan semuanya pernah mencoba. Ngawur gak Mas pukulannya? Betul sekali Mas. Betul. Kita teknik ngeblank Mas yo. Iya, dari segi apapun, fisik, teknik ngeblank, kita ngawur. Ya karena apa ya? Mungkin terdesak. Bisa dikatakan kalau orang-orang dulu itu pukulan kembang suruh. Apa itu Mas? Kembang suruh ya itu pukulan ngawur tapi pas. Nah, itu kembang suruh, logur lah ya jeruk bosone wong Surabaya ngono. Logur nek kembang suruh. Itu pertama mungkin itu waktu pengalaman saya pertama kali. 3 kali dia enggak ya dihentikan. Memang itu aturan. Memang aturan. Untuk aturan tinju sendiri seperti apa Mas? Mungkin orang awam juga belum tahu ya. Bisa dijelaskan Mas. Untuk di ring Mas. Di ring. Oh iya. 1 ronde, 2 ronde, 3 ronde itu apa? Masalah aturan ya. Aturan pertama masalah kelas berat badan. Kalau kita misalkan kelas bulu. Kelas bulu 57,1. Nah,
kita tanding di kelas bulu 57,1. Kalau berat kita melebihi dari 57,1 itu kita harus menurunkan. Dan susahnya lagi kalau kita itu overweight, mau tanding nurunkan berat, jaga stamina, jaga fisik, kita ndak makan. Karena apa? Takut berat badan. Jadi pertandingan itu sama ndak makan? Kalau bertanding kita sudah diperbolehkan makan, sehabis timbang badan terus boleh makan. Untuk aturan lainnya mungkin ya, aturan yang mungkin ini dari pengalaman saya, mohon maaf senior, mungkin kalau masalah bertanding, aturan yang pertama masalah pukulan dan aturan tanding itu, kalau di bawah 3 ronde misalkan ada terjadi benturan, itu dinyatakan dihentikan sama wasit, bisa didrokan atau dihitung angka, gitu. Dihitung angka. Dan kalau masalah pukulan, masalah wajah, rusuk itu disahkan semua, terkecuali yang bagian belakang. Sama ini iya ya, yang bagian belakang, kepala bagian belakang itu memang tidak diperbolehkan. Itu di angkanya dimasukkan di enggak didis, itu dikurangi angka. Kurangi angka. Kurangi aja. Angka ya, misalkan kita poinnya 78, kita dikurangi 3 lah. Menjadi 75 ya. Mas, selain sampai lepas pelindung itu di kelas apa, Mas? Pelindung apa? Kepala. Saya itu bertanding amatir dulu cuman 2 event. Pertama main di Surabaya, juara Jurda. Yang kedua saya main di Rampal. Rampal, Kota Malang. Itu saya mendapatkan perak atau perunggu, itu kalah sama Rocky Wong. Kalah TKO. Kalah angka. Terus semenjak itu saya berpikir, aku lek melok amatir iki ora ndang nyekel duit iki. Terus akhirnya saya punya pemikiran, wis Pak, kulo tak tumut prof wis. Akhirnya sama pelatih direkom, diperbolehkan ikut profesional. Jadi terus ada program tawaran main, kalau ndak salah itu di Kedung Kandang itu. Kota Malang, lapangan Kedung Kandang. Pada saat itu kita mengawali profesional kan 4 ronde. Pertama kali karir itu 4 ronde. 4 ronde profesional itu. 4 ronde, ketemu sama petinju Batu kalau tidak salah itu. Alhamdulillah saya menang KO, dan dari pertandingan itu kan mempertandingkan 12 petinju atau 12 partai. Alhamdulillah terpilih menjadi petinju terbaik di Malang Raya. Di Malang. Enggak, waktunya di pertandingan itu. Di pertandingan itu. Iya. Dari sekian banyak petinju saya terpilih menjadi petinju terbaik. Sebenarnya pakai sabu-sabu dan juga ada banyak hubung tempatnya enggak. Trofi ada, trofi petinju terbaik saya ada di rumah ibu saya. Tapi aslinya sampean di mana, Mas? Dawan Lesti, Dawan. Desa yang sebelah. Desa sebelah. Iya. Ini kita di Lesti ya. Iya. Mas, terlepas dari sampean dari amatir, waduh tidak ono yang harus profesional. Amatir sama profesional bedanya seperti apa, Mas? Yang bisa dibuat perekonomiannya meningkat, bisa diceritakan pengalaman Mas? Iya. Kalau pertama masalah amatir itu kalau kita tidak sampai ke tingkat apa ya, juara PON atau SEA Games atau apa, itu tidak ada istilahnya honor yang tinggi, nggak ada. Nominal yang tinggi nggak ada. Kalau profesional sampai berapa ini, Mas? Profesional itu tergantung titel juaranya. Ada patokan yang mungkin itu membedakan antara yang masih peringkat sama yang megang gelar. Yang pertama nasional, terus di kelas Asia itu ada perbedaan. Sampai berapa, Mas?
pengalaman saya itu waktu saya tanding dari 4 ronde 50.000. 4 ronde 50.000, terus tanding ke Bali 6 ronde 75.000, terus tanding pertama main 8 ronde itu 475.000 sekali tanding. Musuhnya? Lawannya ya dari kalangan apa ya? Ya se-Indonesia. Enggak apa? Maksudnya bukan dari luar, karena apa? Kita masih berburu peringkat di situ. Jadi terus bisa meraih peringkat. Kalau bisa mendapatkan peringkat kan kita 8 ronde. Ya. Nah, kita main 8 ronde menang, kita dapat peringkat. Ini bisa diceritakan Mas untuk juara-juara? Iya. Yang hitam ini. Masalah yang hitam ini adalah juara nasional versi KTI. Versi KTI. Ya, ini kalau enggak salah ini saya melawan Ibrahim Arobi. Ini waktu mana? Ibrahim Arobi kejuaraan di Indosiar. Dan waktu itu tinju profesional itu ya? GTPI ya. Oh iya benar. Itu saya menang angka. Menang angka sama Ibrahim Arobi. Untuk yang merah? Untuk yang merah ini adalah ulang tahun Kota Malang. Ulang tahun Kota Malang 2011. Ya, itu lawan petinju Surabaya, Zakupton. Ya, menang KO ronde berapa tuh? Ronde 3. Ronde 3. Ya. Ini yang paling berat. Ya. Kalau siapa ya, Mas? Dan ini kejuaraan apa ya, Mas? Kalau yang merah ini adalah juara apa? Sabuk WBU Asia Pasifik. Saya ketemu sama petinju Thailand, bertanding di Indosiar 12 ronde, dan saya menang angka. Pukulan terberat saat melawan siapa coba? Pukulan saya atau lawan? Pukulan lawan. Pukulan lawan kalau dari luar itu dari Cawan Sorvorafin. Itu dari Thailand. Sangat keras sekali. Kalau dari Indonesia ada 2 petinju, satu Stephen Juki almarhum mungkin itu memang keras sekali pukulannya kalau mengarah ke rusuk sama rahang. Dan yang kedua itu Ibrahim Arobi. Itu pukulannya walaupun nggak keras tapi kayak kena palu. Jadi kita double cover tembus, letuk kayak kena palu. Itu pukulan. Saya salut sama mungkin sahabat saya Jody Ricardo, Ibrahim Arobi sama Arnold Stephen Juki. Memang keras sekali pukulannya. Strategi itu gimana Mas bisa memenangkan pertandingan seperti itu dengan pukulan keras? Pasti kan jangan punya strategi lapangan kan? Betul sekali Mas. Karena saya basicnya itu saya ndak ada Mas Tule, istilahnya saya ingin memenangkan pertandingan dengan cepat, ndak ada. Saya ini pengalaman saya senang diserang lawan. Tapi dengan satu catatan, boleh lawan memukul 100 kali tapi paling masuk 1-2 pukulan. Karena apa? Saya punya pertahanan double cover yang rapat, bagus. Dan di Indonesia waktu saya bertanding itu saya mempunyai julukan pertahanan yang paling bagus, double cover yang bagus, paling bagus. Mas, sentilan dikit ini Mas, ya. Bocoran sedikit aja. Siap. Bisa nggak sih? Pernah nggak pengalaman sampean dibuat kalah untuk salah satu oknum Mas? Dalam mafia pertinjuan, ada nggak sih Mas? Pengalaman jenengan aja. Yes, mungkin ada satu kali saya bertanding itu juga di Indosiar. Saya tidak menyindir, mungkin itu dari pengalaman saya dan dari pola pikir saya itu pernah 1 kali. Dibuat seperti apa ya? Waktu itu kalau tidak salah saya itu ketemu sama Jody Ricardo, ketemu petinju dari Sasana Extra Jos yang dimanajeri oleh Bapak Waris dari Kota Malang.
Itu saya bertanding bintang-bintang selaku saya pemegang WBO Asia Pasifik, Jody Ricardo pemegang gelar IBF Intercontinental. Jadi promotor mempertemukan kita dalam ajang bintang-bintang, pertarungan bintang-bintang. Itu 10 ronde. Tapi pada saat 8 ronde masuki ronde ke-8 itu Jody Ricardo kena hook kiri saya, terjadi robek sini, dihentikan sama wasit, dan alhasil saya dinyatakan kalah angka. Nah, dari hasil itulah saya pribadi punya pemikiran bahwa mungkin ada yang tidak beres dalam pertandingan ini. Itu Mas. Itu pengalaman pertama kali Mas. Iya. Nah, untuk peran pemerintah sendiri dalam memperharumkan nama Indonesia loh sama Mas, Asia Pasifik loh sekian kelas. Apa Mas peran pemerintah dalam sampean membantu? Kalau dari peran pemerintah, mungkin KONI setempat atau pemerintah pusat. Itu saya mewakili dari Petinju. Semalang Raya se-Indonesia. Tolong diperhatikan masalah petinju-petinju khususnya yang sudah pensiun lah. Iya, karena banyak sekali termasuk saya lah nggak ada perhatian sama sekali dari pihak pemerintah, nggak ada. Pensiun usia berapa Mas? Saya pensiun usia 28. 28. Dan sampai saat ini belum ada peran pemerintah untuk membantu ya? Belum ada, sama sekali belum ada. Bahkan saya ingin menyampaikan, ini juga kesempatan saya ingin menyampaikan, karena ada dari kawan kita yang namanya Gian Mugabi. Dulu dia sangat garang di atas ring, dia berhenti dari tinju, terus saat ini dia mengalami stres berat sampai dia dipasung. Lokasinya itu di Sumberuni, Lawang. Lawang. Saya pernah satu kali. Rumahnya? Sumberuni Lawang. Sumberuni. Catat ya, Sumberuni Lawang, kita akan ke sana nanti. Ya, Pak. Dan dia dipasung sampai sekarang. Di rumahnya. Di rumahnya. Nggak ada pemerintah untuk nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi minta tolong bagi pemerintah yang mungkin mendengarkan inspirasi saya, minta tolong diperhatikan. Mungkin teman-teman saya yang kurang mampu lah, mohon diperhatikan. Mas, terakhir Mas, kenangan bersama almarhum Sam Herutito. Sam Herutito. Iya, yang saat ini sudah pergi, ya, meninggalkan kita juga Mas. Dengan kenangan sama seperti apa Mas? Kalau Herutito almarhum itu dulu satu letting sama saya. Alhamdulillah dia juga berhasil menjuarai Asia, gelar Asia. Entah itu versi apa, WBFC atau apa, itu saya kurang paham. Dan saya juga pernah melatih dia waktu di Sasana The Cross. Saya juga pernah melatih dia bahkan sampai 4 event. Terus kalau masalah hubungan aku sama almarhum Herutito, kita walaupun orang jauh tapi kayak keluarga. Dan satu yang ingin saya sampaikan, Herutito adalah petinju sejati. Dia memang tepat sama namanya. Saya sendiri juga iri sama Herutito. Karena apa? Dia seorang petarung sejati bagi saya. Jadi petarung sejati itu matinya di atas ring. Itu saya sangat iri sekali. Salut lah wis. Mungkin turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan, ikhlas, dan sabar menghadapi kehidupan. Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Siap, saya akan sama-sama lagi ke petinju-petinju yang lain yang sudah pensiun, yang perlu kita angkat. Siap. Dan pihak pemerintah, tolonglah naungi kita ya, naungi para petinju. Jangan cuma di cabang olahraga lain, tapi petinju juga perlu naungan untuk kita bantu. Betul, kita wadahi juga lah. Ya. Mungkin jadi PNS atau mungkin apalah Mas ya. Yang penting pemerintah bisa untuk membantu lah. Terus saksikan terus Satu Hobi karena kita akan keliling di hobi-hobi lainnya.